Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait hal menarik yang ada pada episode 2 Boboiboy Galaksi Baraju. So, mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Jadi bagaimana yang udah nonton episode kedua ini? Terlihat ada beberapa hal menarik yang ada pada episode kedua ini. Hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk prediksi cerita episode yang akan datang. Seperti cerita masa lalu antara suku Bara dan suku Salju, di mana moyang mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang paling layak memimpin planet Baraju dan juga mengalahkan Retaka. Sehingga pertikaian tersebut membuat mereka dengan mudah dikalahkan oleh Retaka. Dan mulai dari sinilah perperangan antara Puak Bara dan Puak Salju dimulai. Namun seiring berjalannya waktu, kedua puak ini berusaha untuk berdamai. Akan tetapi setiap kedua suku ini mencoba ingin berdamai, selalu aja ada masalah. Dan di sini Toktaroka sangat yakin ada dalang di balik pertikaian antara suku Bara dan suku Salju. Kira-kira siapa dalang di balik ini semua? Siapa yang memprovokator suku Bara dan suku Salju sehingga mereka sulit sekali untuk berdamai? Di sini karakter yang Mimin mulai curigai yaitu Pak Pato. Beliaulah yang kemungkinan dalang di balik ini semua. Ya, kita lihat aja nanti di episode yang akan mendatang. Nah, pada episode ketiga nanti kemungkinan Boboiboy dan kawan-kawannya mulai mencoba mendamaikan kedua suku ini dengan mempertemukannya di puncak Bakar Beku. Dengan bukti foto yang dimiliki Feng, besar kemungkinan suku Bara dan suku Salju akan berdamai. Tapi di sini sepertinya akan ada sedikit masalah, yaitu Boboiboy yang sudah mulai lupa ingatan karena berpecah terlalu lama dan jauh, sehingga masing-masing pecahan mulai terbawa konflik dengan masing-masing suku dan mulai membelanya. Lalu di sini akhirnya pertarungan Boboiboy Blast melawan Boboiboy Ice pun akan terjadi pada episode ketiga, seperti yang terlihat pada opening trailer dan poster jadwal episode yang Monsta berikan. Oke, untuk sekarang kita tunggu aja episode ketiga yang akan tayang pada hari Sabtu tanggal 1 November jam 10 pagi waktu Malaysia. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Episode kedua berlangsung dengan tempo yang cukup lambat dan menampilkan 3 sudut pandang berbeda. Boboiboy Blast membawa kita ke wilayah suku Bara, Boboiboy Ice menuju ke suku Salju, sementara itu Feng pergi ke kampung Ice Batu Api. Meskipun alur cerita sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, episode ini tetap tersusun dengan rapi dan mudah diikuti tanpa membuat penonton bingung dengan jalan ceritanya. Pada episode pertama, kita melihat Boboiboy Ice yang disambut dengan hangat oleh Mas Gardu. Namun, situasinya berbeda di episode kedua ketika Boboiboy Blast justru disangka sebagai penyusup dari suku Salju. Ia dan Gopal bahkan sempat ditangkap dan dipenjara. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dengan mudah, para tentara suku Bara segera mengejar mereka. Akhirnya, Boboiboy Blast berhadapan langsung dengan Panglima Yanari, ketua suku Bara yang saat itu sedang menyamar, dan mereka pun diserang olehnya. Sementara itu, dari sudut pandang Feng yang telah tiba di kampung Ice Batu Api, ia langsung bertemu dengan Toktaroka yang sedang bermain dam haji. Tanpa banyak basa-basi, Feng segera menjelaskan tujuan kedatangannya ke Baraju. Dalam pertemuan itu, Feng menunjukkan foto Panglima Pairapi kepada Toktaroka, dan ternyata Toktaroka masih menyimpan potongan foto yang sama. Melalui 3 sudut pandang karakter tersebut, kilas balik masa lalu mulai terungkap, menandai awal dari pertikaian besar yang terjadi di Baraju. Toktaroka kemudian menceritakan kisah masa lalu tentang 2 pahlawan besar Baraju. Pahlawan dari suku Salju, Mas Mawais, yang sangat dihormati oleh kaumnya, berambisi menjadi pemimpin di Baraju. Namun keinginannya itu ditentang oleh Panglima Pairapi, pahlawan dari suku Bara, yang juga merasa dirinya pantas memimpin. Menurut kisah yang diwariskan oleh para kepala suku saat ini, kedua leluhur mereka akhirnya bertemu di puncak Bakar Beku untuk bertarung memperebutkan
mendapatkan hak memimpin. Namun, pada saat yang sama, Retaka datang untuk merebut kekuatan elemental mereka. Dalam kilas balik tersebut, terlihat bahwa kedua penguasa elemental Baraju justru berusaha saling unjuk kekuatan saat melawan Retaka. Sayangnya, persaingan mereka malah menjadi bencana karena saling mengganggu satu sama lain ketika menyerang. Retaka memanfaatkan perpecahan itu dan dengan mudah mengalahkan mereka. Di titik inilah Toktaroka mulai yakin bahwa ada sosok dalang di balik pertikaian antara kedua suku tersebut. Seperti yang kita tahu, pada versi komik di Arcs Baraju ada bagian di mana Boboiboy hampir saja mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Nah, apakah pada versi animasinya nanti bagian ini akan diadaptasi juga atau tidak? Mengingat pada versi animasi episode pertama Boboiboy Galaksi Baraju itu tidak sama dengan versi komiknya. Ya, kita berdoa aja semoga diadaptasikan dengan cerita baru ataupun konsep baru. Tapi di sini Mimin yakin banget kalau bakal ada kuasa tahap ketiga pada versi animasi di Arcs Baraju. Dikarenakan saya melihat jadwal tayang resmi yang Monsta berikan itu. Terlihat kalau Boboiboy Sopan muncul di episode 4, bukan di episode final. Nah, kalau melihat versi komiknya, Boboiboy Sopan itu muncul di akhir cerita, bukan di pertengahan cerita. Well, berarti jika versi animasi Boboiboy Sopan muncul di episode 4, itu artinya bakal ada adegan atau momen yang jauh lebih epik dibandingkan dengan momen kemunculan Boboiboy Sopan di episode 4 nanti. Terus apa momen epiknya bang? Ya kita gak usah mikir jauh-jauh dulu, udah pasti kuasa elemental tahap ketiga. Karena tujuan awal Boboiboy ke planet Baraju itu yaitu mencari informasi terkait kuasa tahap ketiga api kepada Panglima Pairapi. Hal ini juga diperkuat dengan postingan Monsta yang ini dan poster Boboiboy Galaksi Baraju di Netflix, yaitu Boboiboy Blaze yang tidak mengenakan topi. Oke, kita bahas dulu yang postingan ini. Jadi, ada apa dengan postingan ini? Apa yang pertama kali kalian lihat pada postingan ini? Yap, pasti Boboiboy Blaze. Namun ada hal yang menarik di postingan ini, yaitu rambut Boboiboy yang berubah warna menjadi orange. Selain itu, pada caption postingan ini, Monsta memberikan caption dengan emoji api dan juga lingkaran orange. Apa maksud dari captionnya ini? Tapi selain caption emoji, Monsta juga memberikan banyak hashtag di postingan ini dengan bahasa Inggris. Jika kita translate ke bahasa Indonesia, itu artinya seperti ini. Nah, dari beberapa hashtag tersebut, jika disambung ke sebuah kalimat, ini menyinggung ke rambut Boboiboy, yaitu rambut berubah warna, terakhir kali biru, tapi sekarang kali ini orange. Bukan buah jeruk, ini api, ini merah-merah, dan aku lebih baik daripada es. Well, ini itu mengarah pada saat Boboiboy mendapatkan kuasa tahap ketiga angin, yaitu kuasa beliung, yang warna rambutnya itu menjadi biru. Nah, sekarang giliran kuasa tahap ketiga api, yaitu kuasa Nova, yang pasti rambutnya akan berubah menjadi warna orange. Nah, maka dari itu Boboiboy Blaze pada postingan ini terlihat rambutnya mulai sedikit berubah menjadi orange. Wah, gila sih. Kalau kita nggak menyadari maksud dari postingan ini, kita cuman bilang apa sih? Cuman postingan cuplikan biasa kok. Itu kesalahan besar. Justru ini merupakan suatu hal yang besar yang akan terjadi di Boboiboy Galaksi Baraju. Lalu poster Boboiboy Baraju di Netflix yang memperlihatkan Boboiboy Blaze tidak menggunakan topi. Kita semua pasti tahu dong kalau topi Boboiboy sampai terlepas itu artinya kuasa elementalnya sedang mengalami peningkatan alias naik level. Ya, secara nggak langsung Monsta kayaknya mau ngasih tahu nih kalau sekarang giliran Boboiboy Blaze yang dapat kekuatan tahap 3.